Ups. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di grup Facebook paling aneh sedunia, Pak Mulyono. Pak Mulyono ini kalau nggak salah dari Kalimantan, Pak ya? Ya, Pak ya. Ya, baik teman-teman semuanya, sesuai dengan janji saya, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah pengalaman pribadi bagaimana saya menjadi seorang distributor NASA. Saya punya sponsor dan saya punya upline. Dan itu saya rasakan di awal saya gabung NASA. Tahun 2005 saya selling dan menjual produk kesehatan, kemudian produk agro yang pada waktu itu saya hanya ikut NASA itu untuk numpang menjualkan, tidak terlibat di sistem pendidikan bisnisnya. Hampir 1 tahun lebih itu ya, karena saya join 2005, Februari 2005, kemudian saya sadar pentingnya bisnis itu Mei 2006 itu saya baru sadar. Saya baru sadar bahwa selama ini itu saya hanya jadi penjual, hanya menjadi pedagang, hanya menjadi bakul NASA. Yang keuntungannya luar biasa sekali. Saya bisa memiliki gaya hidup saya sendiri. Saya bisa gaya dengan cara saya sendiri. Dapat berapapun habis, dapat berapapun habis, dapat berapapun habis. Begitu kena gempa bumi, prup, nggak ada pemasukan. Nah saat itu saya sadar sekali, wah iya ya, ini resikonya kalau mengandalkan kekuatan fisik sama daerah. Padahal yang rusak itu kan hanya Jogja dan Jawa Tengah. Jawa Timur enggak, Jawa Barat enggak. Kemudian Bali tidak. NTT, NTB itu enggak kena goncangan gempa bumi seperti di Jogja. Sumatera enggak, Kalimantan enggak, Sulawesi tidak. Maluku, Papua itu juga enggak. Tapi rezeki saya berhenti. Saya langsung mikir, ini loh resikonya kalau bisnis hanya dijalankan dengan okol, dengan fisik sendiri, dengan kesehatan sendiri, dan hanya menggarap satu lingkup. Begitu ada kendala sedikit, langsung kolaps. Itu yang punya kendala adalah secara fisik ya, gempa bumi. Apalagi kalau saya yang sakit. Karena seampuh-ampuhnya orang itu nanti akan sakit kan gitu. Kita nggak tahu sakitnya seperti apa, berapa lama sembuhnya, bablas mati atau bisa sembuh, kita nggak tahu. Nah saat itu kemudian saya sadar, saya harus menggeluti bisnis NASA ini. Dulunya saya dianjurkan oleh Pak Ardi, oleh karyawannya Pak Ardi, untuk ikut presentasi NASA. Pelatihan presentasi. Home sharing itu, saya ikut home sharing untuk pelatihan presentasi atau pelatihan presentasi ala pebisnis. Itulah home sharing. Lebih dari 1 tahun saya menolak. Saya nggak mau. Saya pikir Allah paling hanya nanti kayak MLM hanya tepuk tangan. Walah, paling nanti hanya diiming-imingi reward. Karena sebelum ikut NASA itu saya sering kali diundang oleh teman saya yang menggeluti bisnis MLM. Saya menghadiri sebuah pertemuan bisnis open plan. MLM itu semua merek MLM itu saya pernah ditawari. Ya. Saya pernah ditawari, saya pernah diprospek dan saya pernah diundang ke acara open plan itu supaya saya tertarik dan terjun. Karena teman-teman saya itu melihat kalau teman-teman saya semuanya itu mengiranya kalau saya itu
Temennya banyak, pinter ngomong, lucu loh. Hebat kan? Mereka lihat potensi saya. Mereka melihat potensi saya, yaitu pinter ngomong, lucu, dan selalu semangat. Diajari sedikit, diajari A saja nanti jadi A, B, C, D itu. Apalagi kalau diajari A, B, C, D, nanti sampai Z itu. Diajari 1 tambah 1, orang lain mengatakan 2, kalau saya enggak. 1 tambah 1 itu 500 juta. Loh, kok bisa? Iya, 1 pavilion ditambah 1 pavilion, itu kan nilainya kan 500 juta. Oh iya ya. Jadi saya sejak kecil sudah otak kanan saya udah bangkit. Saya itu udah nggak punya minder, itu udah nggak ada. Minder saya itu sehari itu paling hanya 3-4 kali satu minder. Itu kemana? Ke WC. Jadi kalau ngapain Pak Sindu? Saya minder. Nyatanya WC-nya saya tutup kok, bener kan? Saya tutup, jangan sampai ada orang lain tahu. Ngapain Pak Sindu? Minder. Nah, kalau PD kan pipisnya di depan banyak orang. Nya di depan banyak orang, itu orang PD. Kalau saya kan minder. Jadi kalau masuk ke kamar mandi, artinya saya sedang minder. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, saya tidak minder lagi. Saya pede sekali. Karena sejak kecil saya memiliki banyak kelebihan. Saya menemukan diri saya itu penuh dengan kelebihan. Salah satu kelebihan saya apa? 1, kulit saya lebih gelap daripada orang lain. Loh, kelebihan kan? Kelebihan itu. Kulit saya lebih gelap daripada orang lain. Keren apa keren? Gigi saya tidak rata, ya. Lebih tidak rata daripada orang lain. Loh, kelebihan lagi kan? Pendidikan formal saya lebih rendah dari orang lain. Loh, kelebihan lagi. Kemudian tubuh saya lebih kecil dari orang lain. Loh, kelebihan lagi kan? Saya lebih tidak bisa naik motor. Loh, kelebihan lagi. Jadi kelebihan saya itu banyak. Maka kalau sudah punya kelebihan, mosok imbas-imbis, ya kan? Saya bangga sekali dengan warna kulit saya. Saya nggak pernah minder. Apamu kok gosong? Hanya warna kulit kok. Coba dicoel sedikit, darah kita ya sama kan. Kamu kok hanya lulusan SMP ya, daripada kamu S1 goblok. Iya kan? Pinter secara sekolah tapi goblok di secara ekonomi ya sama saja. Saya lebih baik goblok di sekolah tapi pinter cari duit. Mereka berusaha jujur, saya malah sedekah loh. Kan keren. Dan saya memiliki kelebihan yang lain, yaitu saya memiliki teknik belajar dengan sangat cepat. Saya memiliki kemampuan untuk belajar dengan sangat cepat. Yaitu, ketika upline menyampaikan apa, atau pelatih menyampaikan apa, saya langsung menjadi seperti si pelatih itu. Pelatih presentasi menunjukkan apa, ya saya tiru. Urusan nggak bisa ngomong itu, kosakata habis itu nanti. Dengan baca buku saya bisa menambah kosakata. Yang penting gayanya dulu. Begitu saya kemudian sadar tentang saya harus menjadi pebisnis. Di NASA ini saya harus menjadi pebisnis, bukan penjual pupuk, bukan menjual produk kecantikan atau kosmetik, bukan sebagai penjual produk kesehatan, bukan penjual sabun saya ini. Saya ini pebisnis NASA. Ngapain saya ngurusi produk kan gitu? Produk sudah ada yang ngurusi kok. Pengiriman itu sudah ada Tiki, JNE, JNT. Lah ngapain, enak sekali kan? Enak sekali. Orderan berapapun bisa saya kirim. Yang ngirim orang lain saya terima untungnya. Loh kan enak sekali. Kalau saya tawarkan orangnya mau beli itu untung saya, ya kan? Kalau saya tawari orang, kok orangnya nggak mau, itu rugi NASA. Loh asik loh. Saya kan hanya menawari. Tidak perlu sakit hati kan? Betul tidak? Jangan sampai kita ikut NASA malah pakai hati. Begitu ditolak hati Anda remuk itu. Hancur hati Anda. Bisnis NASA ini bisnis fisik dan kecerdasan.
Maka ketika saya menawarkan itu saya pakai fisik, nggak pakai hati. Nanti Anda sakit hati. Mempelajari bisnis NASA ini mempraktekannya dengan fisik, bukan pakai hati. Karena begitu trainer nanti atau pelatih atau coach kita atau upline core kita nanti salah sedikit, kita nanti jadi sakit hati. Hubungan kita nanti dengan upline malah justru tidak harmoni. Apapun yang disampaikan upline itu betul. Dan tidak ada satupun upline kok menyinggung, itu nggak ada. Menyinggung perasaan kita itu nggak ada. Kita saja yang terlalu lebay. Karena berlatih bisnis NASA pakai hati, sehingga hatinya hancur, remuk, lebay. Wah, begitu nggak cocok sama upline, menceritakan kejelekan upline ke orang lain. Akhirnya orang tahu, sama upline-nya aja jelek kayak gitu, gimana aku mau jadi downline-mu kan? Ya, jadi saya berlatih NASA ini pakai fisik, nggak pakai hati. Upline pakai jas, saya pakai jas. Upline pakai dasi, saya pakai dasi. Upline ganti foto profil, saya ganti foto profil. Pokoknya upline ganti profil, Sindu harus ganti profil. Nggak mungkin tidak itu. Tidak mungkin Pak Adi fotonya perlente, kayak pengusaha gitu. Mosok saya kaosan. Mosok upline membuat tulisan bagus-bagus ya kan? Tulisan lucu-lucu, tulisan saya mayah lebeh. Ya Allah, berikanlah aku ini kesabaran. Lo sudah ada kok. Sabar itu ada di kita ini, nggak usah minta lagi. Kalau kita minta kesabaran berarti yang diberikan adalah apa? Cobaan. Karena kualitas kesabaran tergantung dari bobot cobaannya. Ya kan? Nah, saya menjalankan NASA ini pakai fisik. Upline seperti apa saya tiru. Nggak perlu mikir saya. Karena pikiran kita ini sudah menghasilkan kita sekarang ini. Ya, nasib kita sekarang ini itu dibuat dari cara berpikir kita 5 tahun yang lalu. Lah masa 5 tahun yang akan datang kita mulai dengan cara berpikir seperti ini, ya kan? Nah, saya rombak. Saya ikut pelatihannya Pak Ardi, di mana di sana itu ada sekitar 100-an orang yang sama-sama belajar dengan saya. Sama-sama belajar. Dari 100 orang itu, saya nggak tahu mereka itu seperti apa. Tapi saya harus tahu bahwa saya adalah pembeda dari mereka. Yang saya tahu adalah saya harus jadi pembeda di antara mereka. Saya harus sama dengan upline saya. Saya harus sama dengan mentor saya. Saya nggak mau sama dengan crossline saya tuh nggak mau. Masa crossline lonyot, saya ikut lonyot kan gitu. Upline semangat ya saya semangat. Upline lonyot ya alhamdulillah berkurang crossline saya kan gitu kan. Saya meniru upline saya. Nyatanya begitu saya meniru upline saya, apa-apa kena kok. Apa-apa kena. Peringkat kena, stokis kena. Bonus kena. Semua impian kena tuh. Harus kan banyak impian saya, kurang lebih ada 50 impian itu, yang belum hanya 3, yang belum. Tapi sudah datang ini, sudah on the way ya. Jadi, Sindu, impianmu 3 impianmu gimana? Oh, sudah OTW. Anda pasti datang, pasti sampai, sedang OTW. Bukan nungguin donen yang sedang OTW, itu tinggal aja. Ya, kalau impiannya sudah OTW, nah ini saya tunggu. Apa 3 impian saya yang belum kena? 1, peringkat kron. Saya belum kron, tapi akan kron. Kenapa? Saya punya 3 yang sudah punya support system. Sudah terjadi duplikasi, sudah ternak stoknya semua. Maka kron tinggal nunggu waktu. Masih OTW. Yang kedua, saya belum berangkat umroh. Kenapa? Karena saya nunggu ribet NASA. Lah NASA kan belum mengadakan ribet belum mengadakan ribet umroh. Tapi saya udah dapat. Loh, tinggal OTW lagi kan. Yang ketiga, saya belum beli rumah mewah. Kalau rumah sederhana sudah beli, tapi rumah mewah belum. Rumah mewah saya itu seperti rumah upline saya.
Bukan persis bangunannya, bukan. Tapi nilainya sama. Nah, plan beli rumah berapa? 3M, Sindu 3M, Pak. Oh, kan gitu. 3M. Dan rumahnya ada minimal 6 kamar. Garasinya mampu muat minimal 5 mobil. Parkirannya muat untuk 10 mobil dan 100 motor. Ada kolam renangnya. Semua kamarnya ada bathtubnya. Ada kebun di belakangnya. Nah, itulah rumah saya. Kenapa? Inilah hasil dari saya meniru upline saya. Jadi kalau meniru upline saya, meniru upline core itu apa-apa itu dapat. Tapi kalau meniru non upline ya apa-apa sengsara. Contohnya, seandainya ya, karena materi hari ini adalah seandainya saya tidak mengikuti upline atau saya ngeyel upline, apa yang terjadi? Upline presentasi pakai jas, saya kalau saya nyaman kaosan kok Pak. Yang penting itu orang itu hatinya kok, bukan pakaiannya kok. Kira-kira ketika saya prospecting dengan kaosan gitu, kira-kira orang percaya nggak kalau saya pengusaha? Ya percayanya nanti setelah kron, nah nyatanya kita belum kron kan gitu kan. Gimana mau meyakinkan? Kalau sudah kron pakai celana pendek pun oke, itu bisa meyakinkan orang. Lah saya masih manajer. Masa masih manajer bergaya kayak kron? Kan sulit sekali itu. Tapi kalau sudah kron bergaya manajer bisa. Kron itu bergaya hidup kayak distributor aja bisa kok. Tapi kalau distributor, manajer kepengen kron, wah, ikuti dulu pelatihannya. Harus ikuti. Dan melibatkan seluruh fisik. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak crossline saya ada 100-an orang itu, ya, dari 100-an orang itu yang niru plek itu saya. Seandainya saya tidak meniru plek, saya ngeyel di upline, maka nasib saya seperti crossline saya. Contoh, saya jualan produk kesehatan. Begitu gempa bumi, horok, bruk. Saya akhirnya cari pekerjaan seperti crossline saya. Jualan pasir. Untuk orang-orang yang rumahnya mau dibangun. Sudah ikut NASA malah ngembru. Ya kan? Sudah ngerti sistemnya malah nyambi. Nyambinya bukan NASA, malah nyambi yang lain. Atau saya kembali menjual es kencur. Kira-kira kalau es kencur itu kemudian, Pak, Mas Indu kok jualan es kencur? Ya biar bisa prospek Pak. Kalau jualan es kencur itu kan saya ketemu orang nanti kan bisa saya tawari. Saya tawari NASA. Sampai kiamat orangnya nggak akan percaya. Oh kamu aja cari duit seperti itu kok. Ngajak saya untuk kaya nggak mungkin kan gitu. Betul kan? Atau saya jualan baju. Loh kenapa Mas Indu jualan baju? Misalkan Pak ditanya, kenapa Mas Indu jualan baju? NASA sedang sepi kok Pak. Jogja kena gempa bumi, masyarakat di sini butuh baju, ya saya jual baju. Nah terus tujuannya apa? Nanti saya prospek NASA. Lah kira-kira orangnya nanti ketika saya tawari NASA ini, loh kamu aja jualan baju kayak gini kok. Nawari saya bisnis yang nasional, nggak mungkin. Iya kan? Nah crossline saya pada waktu itu nyambi Bapak Ibu semuanya. Ketika upline ngasih tahu Endio, apa respon crossline saya? Aduh nggak bisa Pak. Kalau minggu itu waktunya saya untuk anak-anak. Minggu itu waktu saya untuk anak-anak. Senin sampai Sabtu saya kerja. Nah itu saya lakukan sore hari. Kalau minggu saya nggak bisa, saya dengan anak-anak saya. Nah terus apa yang saya lakukan? Ada orang lain mengatakan begitu. Saya balik tapi dalam hati saya nggak ngomong ke dia. Kalau saya ngomong dia nanti diamond juga kan gitu. Sama-sama pemula kok, semakin banyak yang rontok saya semakin suka. Kenapa? Pesaing saya sedikit. Yang penting mereka rontok bukan karena saya, tapi karena pikiran mereka sendiri, bukan karena pengaruh saya. Nah, saya membuat jurus imunisasi. Saya membuat jurus imunisasi ke pikiran saya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa Pak Ardi, minggu itu untuk anak-anak.
Saya membuat jurus baru. Setahu saya anak istri itu butuh saya itu Senin, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Setahu saya. Halo ibu-ibu, apakah ibu-ibu mau ketemu suami hanya setiap minggu? Kan nggak mau ya. Anak istri itu butuh ketemu saya, butuh bersama dengan saya. Itu dari Senin pagi sampai Selasa pagi, sampai Rabu pagi, sampai Kamis pagi, sampai Jumat pagi, sampai Sabtu pagi. Nah kalau minggu saya dengan upline saya. Sehingga upline saya hanya 1 hari, untuk keluarga 6 hari. Bukan seperti teman saya tadi, untuk upline tidak ada, untuk keluarga hanya 1 hari, yang 6 hari kemana? Ternyata yang 6 hari ke yang lain. Yang hanya mencari sesuap nasi tadi itu, ya dapatnya ya sesuap terus. Mereka mengatakan sedikit-sedikit nggak apa-apa Pak, yang penting halal. Banyak aja halal kok, ngapain sedikit-sedikit? Oh yang banyak halal itu banyak. Malah menurut saya yang halal itu yang banyak, yang sedikit itu tidak halal. Nyatanya apa? Anda mengeluh. Betul nggak? Kalau dapat rezeki sedikit, ya Allah dapatnya hanya segini. Ini hanya cukup untuk beli berambang. Hanya untuk beli berambang bawang ini. Telurnya belum dapat ini. Apalagi ada tagihan motor. Tukang kredit nagih itu untuk dibayar. Ya. Orang nagih motor itu butuh dibayar, bukan butuh disabari. Sabar ya mas. Halo, debt collector, leasing, halo, sabar ya. Saya bulan ini nggak bisa, tetap ditarik itu. Sabar nggak sabar ditarik, karena Anda berarti memang tidak punya duit. Anda tidak punya waktu untuk bisnis Anda. Nah, ketika saya menggeluti NASA, saya punya waktu. Upline itu punya waktu ke saya hanya hari Minggu, yaitu ketika ada NDO. NDO itu pun diadakan sebulan hanya 2 bulan sekali. Kebangetan benar kalau saya sampai tidak datang, betul kan? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita join NASA itu kan 200.000 ya kan? Anda semuanya join NASA kan bayarnya 200.000. 200.000 ditambah NDO sama dengan rumah. Tapi 200.000 tidak ditambah NDO, berarti Anda nggak akan punya rumah baru. 200.000 ditambah home sharing, Anda jadi stokis. Tapi 200.000 tanpa home sharing, Anda nggak jadi stokis. Betul nggak? 200.000 ini hanya uang masuk. Dan ketemu upline, saya harus menduplikasi dia, bukan malah ngerecokin dia. Halo Pak Upline, daftar harga Morskin Glow berapa ya? Kalau parfum NASA itu apa saja sih plan? Pak Upline, ongkos kirim ke Samarinda berapa? Masa Upline hanya kita jadikan tukang ngetik jawaban? Jadi kalau untuk untuk urusan yang lain ya, itu saya harus menemukan sendiri. Saya tidak pernah nanya upline saya, Pak bagaimana laris? Enggak. Tapi mereka yang menanyakan gimana caranya laris tuh, ya enggak laris-laris tuh. Kenapa begitu kasih jurus cara laris itu malah mereka ngapain? Ada yang lebih mudah enggak Pak? Emangnya laris mudah? Emangnya mengundang orang itu mudah? Emangnya diamond itu mudah? Ya, maka 200.000, tapi impian kita ini mobil Pajero, rumah, utang lunas, passive income, dengan mertua makin asik, bisa piknik kemana saja. Masa tambahannya nggak ada, hanya 200.000, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. 200.000 ya ditambah fisik kita. Ya. 200.000 ditambah plus fisik kita yang terlatih. Nah,
Kalau saya loh ya, Aplen itu tidak akan pernah saya nanya. Apalagi seperti Anda, kosongkan gelas ya dapatnya sedikit. Saya datang ke tempat Aplen itu bawa buku. Saya bawa buku kerja, bawa buku catatan, terus bawa statement bonus. Saya nggak nanya itu. Tapi karena saya nggak nanya, berarti saya tidak bawa gelas. Saya bawa tandon. Begitu saya nggak nanya, ilmu Aplen itu keluar sendiri kok banyak sekali itu. Tapi kalau saya mengajukan pertanyaan, maka yang diberikan Aplen hanya sebatas pertanyaan saya tadi itu. Sudah nanya, dijawab, setelah dijawab merasa kurang gampang. Padahal ya kurang pinter sebetulnya. Nah, bayangkan Bapak Sekalian, saya ngikuti Aplen ngikuti Pak Ardi, itu 3 tahun. Saya belajar dari pebisnis dengan Pak Ardi, menirukan plek itu 3 tahun. Sama enggak dengan waktu kita untuk belajar SMP? 3 tahun loh. Sama kan? Tahunnya sama-sama 3 tahun. Tapi waktunya hanya seminggu sekali. Tapi hasilnya spektakuler. Sebenarnya kalau anak SMP berangkatnya setiap pagi. Kalau tidak corona ya, berangkatnya setiap pagi. Seminggu dilakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berangkat jam 7, pulang jam 2. Tiap hari itu. Selain hari libur, mereka tiap hari. Begitu lulus, apakah mereka jadi pengusaha? Tidak. Nggak jadi. Jadinya apa? Terima kelulusan kan gitu. Dapat STTB. Maka ketika saya ketemu Aplen, wah ini luar biasa ini. Saya ngikuti beliau 3 tahun. Saya bisa beli mobil. Utang saya lunas. Stoknya saya besar. Jaringan saya besar. Omsetnya tidak hanya puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Sekarang ratusan ribu, besok sudah 1 juta poin. Tahun depan 1,5 juta poin. Tahun depannya 2 juta poin. Tahun depannya 3 juta poin. Tahun depannya 5 juta poin. Di saat poinnya makin banyak sekali, di saat omsetnya besar sekali, malah kita nganggur. Enak mana? Omsetnya besar sekali tapi malah nganggur, atau omsetnya kecil tapi malah badannya capek? Ayo, boleh mana? Boleh mana? Omsetnya besar sekali malah nganggur, atau omsetnya kecil tapi capek? Boleh mana? Contoh Anda menjual POC NASA dan hormonik, merospek petani langsung tawarkan produk. Dia ngeyel, Anda ngotot. Dia ngeyel itu karena nggak punya duit. Tapi Anda yakin, tapi produk ini bagus. Tidak ada seluruh dunia ini ngaku aku nggak punya uang, Mas, itu nggak ada. Tidak ada seorang pria mau dikatakan bokek atau terlihat bokek, itu nggak ada. Supaya nggak ketahuan kalau dia sedang tidak pegang uang, tidak punya uang, maka dia ngeyel loh. Pak, gimana cara meyakinkan petani yang ngeyel? Dia tuh nggak punya duit. Kalau punya duit, itu idenya hanya satu, menghabiskan loh. Coba Anda ini kalau punya duit bisa ngeyel sama anak Anda nggak sih? Enggak toh. Anak Anda minta es krim, Anda beliin kok. Coba betul. Istri Anda mau makan bakso, Anda anter kok. Tapi kalau Anda bokek, kira-kira ngapain? Pak, Bu, es krim. Es krim nanti batuk. Iya. Untuk menutupi kalau Anda nggak punya duit. Makanya memelintir kalimat, menyalahkan es krim, kalau es krim bikin batuk. Sehingga Anda tahu, oh caranya menipu begitu ya. Oh caranya menipu begitu, oke deh, besok ibu saya bales. Besok ketika anak itu gede, nah ibu kangen sama kamu. Ya aku juga kangen, Bu.
Tapi maaf, sibuk di kantor. Padahal di kantor ya nggak ngapa-ngapain tuh. Ayo orang yang kerja di kantor itu ngapain? Hanya duduk-duduk. Tentara, polisi itu mereka ngapain? Hanya kalau polisi kan hanya seprat-seprit, prit gitu. Itu masa itu sibuk? Itu niup terompet niup peluit itu. Bukan sibuk. Betul kan? Jadi kalau orang nggak punya duit kok Anda tawari, itu namanya memperkeruh suasana, itu memancing kerusuhan massal itu. Dan Anda merasa aku sudah kerja keras, tapi diayali. Lah orang nggak punya duit kok. Petani itu kalau nggak punya duit itu di desa. Kalau punya duit ke kota, makanya saya jualan pupuk di kota. Salahnya sendiri. Anda nawari petani pupuk kok di sawah. Di sawah itu petani bawa cangkul. Bawa cangkul, bawa sabit, bawa alat semprot, nggak bawa duit itu. Terus kalau saya menawarkan pupuk itu kepada orang yang ngerti tentang yang butuh hasil panennya meningkat. Saya menawarkan pupuk itu kepada ibu tani. Bukan Pak Tani. Kalau nawarkan pupuk yang mampu meningkatkan hasil kok kepada petani, nanti Anda diayali. Kenapa? Karena dia sudah sekian tahun nggak pernah meningkat. Lah kok ini ada orang nawari pupuk kok meningkat, ini ngawur ini. Tapi kalau dengan Bu Tani, ingat, Bu, produk ini ya POC Nasa dan hormonik ini harganya 125.000. Tapi dua produk ini mampu meningkatkan panen. Panen ibu jadi tambah 4 kuintal. Nah, nambah 4 kuintal. Bayangkan ada perbandingan angka ya. 125.000 berbanding 4 kuintal. 4 kuintal itu 400 kilo. Kira-kira ibu-ibu ini kepengen nggak hasil keuangannya meningkat? Karena begini teman-teman ya, yang namanya pria itu buta angka. Namanya pria buta angka. Maka duit di kantong pasti habis. Tapi kalau ibu-ibu itu melek angka. Nyatanya dikasih uang belanja berapapun masih ada sisa. Entah tomat 1 biji, entah gula 2 sendok, entah berambang 1 biji, entah bawang 1 siung, pasti ada sisa. Betul-betul. Karena wanita ini melek angka. Saking tertariknya dengan angka, seorang wanita ini sering dikibuli. Ibu, ya saya tanya ke istri saya. Ibu aku pengen ngasih uang pada kamu. Ibu pengennya yang mana? 500.000 atau 500.000 juta? Ayo. Atau Bu, aku pengen ngasih uang ke kamu. Ibu pilih mana? 300.000 atau 1/4 juta? Yang dipilih yang mana coba? Ayo tolong jawab. Bu, aku mau ngasih uang ke kamu. Kamu milih mana? 300.000 atau 1/4 juta? Kira-kira ibu-ibu milih yang mana tuh? Halo? Ibu-ibu pasti tertarik yang 1/4 juta. Nggak mungkin tertarik 300.000. Meskipun angkanya 3, hanya 100.000. Kalah sama juta. Betul kan? Milih mana, Bu? Jadi kalau nawari pupuk, itu nawari ke Ibu Tani, bukan ke Pak Tani. Karena kalau nawarkan kepada Pak Tani, Pak Tani itu mikirnya uangnya dibawa istriku, aku sudah bercocok tanam ini, jangan engkau tambahi aku dengan pupukmu itu sehingga aku kudu nyemprot loh. Jadi petani kenapa kok ditawari pupuk kok nolak? Karena dia tidak mau nambah tenaga, dia nggak mau. Nggak mau, kenapa? Dia nambah capek, yang terima duit istri. Nggak mungkin Mbak India pasti tertarik yang 1/4 juta.
Karena Anda itu wanita. Karena 1000 itu lebih sedikit daripada juta. Ya itu saking jelinya saking tertariknya seorang wanita terhadap nilai rupiah. Nah saya dapatkan ini dari Pak Ardi. Oh gitu Pak Ardi ya. Jadi saya pakai najis ya, pakai najis meniru Pak Ardi. Ketika presentasi menirukan beliau, sasaran tembaknya ibu-ibu untuk nawarkan pupuk. Itu malah laris manis itu, berapapun habis. Tapi kalau nawarkan ke bapak-bapak enggak closing. Sudah enggak closing, minta demplot, begitu minta sampel contoh enggak, produk sampel contohnya enggak dipakai. Tuh. Sudah ngecapnya sebulan, follow up-nya, Mas belum panen Mas. Nyatanya gini, orang yang sudah pakai NASA itu besok kita follow up, itu orangnya nggak ngomong kalau NASA-nya bagus kok. Gimana Pak, sudah dipakai pupuk NASA-nya? Sudah. Oke Pak, ayo kita ke lahan. Belum sampai lahan, Pak, ini pertumbuhannya gimana? Oh masih sama Mas. Masih sama. Loh, kan beda dengan tetangganya. Kan baru kali ini Mas, belum sampai panen. Artinya untuk petani bisa mengkalkulasi ya, bisa ngitung keuntungannya pakai nasabah itu belum bisa sebelum panen. Begitu nanti panen, Pak, panennya meningkat kan setelah pakai nasabah. Iya Mas, tapi harganya anjlok. Iya, gue. Artinya dia panen pun petani ini nggak akan beli lagi. Kenapa? Ya karena kita nawari Pak Tani. Coba kalau yang nawari Bu Tani. Bu Tani ini orangnya jujur. Bu, setelah pakai 1 botol itu panennya tambah berapa? Betul Mas, tambah 4 kuintal, bener. Terus gini Bu, hasil panennya ini difoto, kemudian diupload ke Facebook, dikasih nih, terima kasih pupuk NASA, hasil panenku luar biasa. Nanti orang yang membaca tulisan ibu, ya, tulisan ibu dan gambar cabai ibu, itu akan beli pupuk ke ibu semua. Bahkan nanti saya bantu, saya share. Testimoni langsung dari Bu Sutinem menggunakan POC NASA dan hormonik, cabainya meningkat tajam. Silakan beli pupuk NASA kepada Bu Tumiem. Bu, keuntungan POC NASA ini sama hormonik ini 75.000. Oh, mendadak wanita hijau matanya, ler. Mendadak hijau, pendonong gitu ya. Langsung terbayang angka 75.000 ini bensin sama listrik. Bu, jual pupuk NASA, POC NASA dan hormonik keuntungannya 75.000. Ibu petani ini bayangannya bisa bayar listrik, bisa nyumbang manten. Tapi kalau Pak Tani, apa mungkin? Pak, ini di foto kemudian diupload. Aku baru mau pengajian. Enggak nih, besok ada penyuluhan. Dia merasa sibuk, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa hasil panen itu bisa mendatangkan omset, bisa mendapatkan keuntungan. Itu nggak ada yang ngerti petani. Bahkan kalau hasil panennya meningkat, jangan sampai tahu tuh. Karena yang namanya pria ini, makhluk bernama pria atau manusia berjenis kelamin pria, itu egois. Kepengen unggul sendiri. Loh, daya saingnya luar biasa. Sehingga kalau panennya meningkat, orang lain jangan sampai tahu. Kalau sampai orang lain tahu, waduh aku nggak juara lagi. Jadi kalau saya menawarkan pupuk, itu ke Ibu Tani. Bukan Pak Tani. Kalau Ibu Tani yang kita tawari, kok dia tertarik? Nggak punya uang pun ada babon dijual itu. Ada babon dijual, ada bebek dijual. Kenapa? Karena ada nilai yang lebih tinggi. 125.000 menjadi 4 kuintal. Ingat ya, wanita melek angka. Ya. Pria buta angka. Wanita buta peta. Pria buta
buta angka. Jadi kalau pria buta angka, kalau wanita buta peta. Tapi wanita melek angka, tapi buta peta. Contohnya Malioboro itu di sana. Kalau istri saya ditanya, Bu Iis, Malioboro itu di sana. Di mana sih? Oh sana. Mau ke Malioboro sudah ribuan kali pun tetap nggak ngerti peta. Nggak ngerti peta. Ya kan? Pria itu egoisnya luar biasa. Makanya ketika kita menjalankan bisnis NASA, jangan sampai ego mereka kita singgung. Suami itu tersinggung egonya. Oh tak kalah ke gajimu, ya tersinggung beneran itu. Tersinggung beneran, nanti HP Anda pun diremukkan itu. Karena mereka nggak mau kalah dengan Anda. Maka perlu ngikuti kata Pak Munir untuk membaca buku Personality Plus. Nah, Pak Ardi itu membaca, saya lihat di rak bukunya, wadah Personality Plus artinya saya juga butuh buku ini. Kalau nggak bagus ngapain saya beli? Ngapain saya baca? Ada di rak buku Aplen, ini saya harus beli. Itu namanya donen mengikuti kata Aplen, mengikuti kebiasaan. Ternyata begitu saya baca buku Personality Plus, itu meyakinkan butaan itu mudah kok. Meyakinkan orang ngeyelan itu mudah. Melayani orang ngeyel itu hanya satu jurus di buku itu. Orang ngeyelan itu nggak bisa ngeyel sendiri. Maka orang ngeyel tinggal aja pergi. Kengeyelan terjadi kalau ada dua pelakunya. Satu ngeyel, satu ngotot. Ya. Pengeyelan, pertengkaran terjadi oleh minimal dua orang. Satu ngeyel, satu ngotot. Coba kalau yang ngotot ini pergi. Bisa nggak kamu ngeyel sendirian? Nggak bisa. Tidak mungkin kamu bisa ngeyel kalau aku pergi. Tapi kalau saya nyenuk di sini kamu ngeyel terus. Dan saya peroleh itu semua dari Aplen saya. Jam terbang Aplen saya kurang sekali Pak Ardi itu. Saya mati. Ketika Pak Ardi terjun ke kelompok tani, beliau selalu pesan kalau diundang ke kelompok tani, Pak saya mau datang kalau ada ibu-ibu, minimal 2 orang. Kalau nggak ada ibu-ibu saya nggak mau presentasi. Ada apa ini? Apa kedasatan seorang ibu di presentasi itu? Ada apa peran ibu-ibu kok harus ada di presentasi kelompok tani? Karena kalau kita menceritakan kenaikan hasil panen, ingat pria buta angka, mau ngomong apapun nggak percaya, wong dia itu nggak ngerti, tidak tertarik angka. Pria itu tertariknya seks, bukan duit. Nyatanya kasih pegang duit berapapun habis, nggak pernah berkembang. Bener kan? Nah, ada begitu Pak Ardi presentasi saya mati. Iya ya. Ada 20 bapak-bapak, Pak Tani, tapi ada satu ibu-ibu. Ini 20 Pak Tani ini mendadak tidak berkutik gara-gara satu orang nih. 20 orang petani bisa ditaklukkan dengan satu orang ibu-ibu. Tapi kalau petani, ya, pas kelompok tani itu kumpul, ada 40 orang. 20 yakin, ada 50 petani, ada 45 yang yakin, satu ngeyel itu nggak jadi semua kok. Nggak jadi, nggak closing semua, mendadak yang tadi yakin itu mendadak nggak yakin. Kenapa? Sama-sama buta angka. Keren apa keren? Keren sekali. Tapi kalau 20 petani atau 50 petani ada 2 orang ibu-ibu, itu nggak ada ngeyel itu. Karena langsung kita benturkan. Bu, Pak Tani, Ibu petani yang ibu butuhkan oleh suami itu apa sih? Kegiatan suami ke sawah, rajinnya ke sawah, atau hasil panennya meningkat? Yo pengennya meningkat. Hasil panennya naik harganya atau harganya tetap? Yo pengen naik. Caranya ini. 1 botol POC NASA, 1 botol harmonik bisa menaikkan 400
kilogram. Itu butuhan matanya langsung hijau. Pengayal itu akan dihabisin sendiri. Karena ibu-ibu mikirnya apa? Aku butuhku lebih banyak karena ibu-ibu adalah menteri keuangan. Bukan tenaga kerja. Kalau suami itu tenaga kerja. Tenaga kerja itu nggak mau nambah pekerjaan. Maunya berkurang pekerjaannya. Nah, sehingga karena saya mengikuti kata Aplen, ilmu saya presentasi, ilmu saya meyakinkan prospek maupun calon konsumen itu lebih berbobot daripada saya mengikuti non-Aplen. Meluna saya itu susah loh, tenan. Meyakinkan orang lain itu susah. Bisnis MLM itu nggak gampang. Kan begitu kan, orang lain mengatakan itu. Ya gimana mau berkembang NASA itu? Awang sudah ada Tiansi kok, sudah ada Keling, sudah ada MW, sudah ada File, sudah ada Nates, sudah ada itu yang dus-dus apa? Bobok kotak itu. Sudah ada Oriflame. Jadi crossline saya selalu mencekoi saya. Nah, saya itu sulit. Saya juga ngomong, sulitnya sekarang, besok gampang. Ya. Coba saja, kalau NASA ini kan umurnya baru, dulu ketika saya join kan NASA umurnya baru 3 tahun. Ketika nanti NASA umur 5 tahun, itu sudah gampang kok. Kenapa kok gampang? Karena saya sudah praktek. Saya sudah praktekkan semuanya dan ketemu gampangnya. Tapi kalau hanya melibatkan pikiran seperti dirimu, NASA itu dipikir ya ketemunya sulit semua. Karena pikiran kita itu mencari keberatannya. Pikiran kiri, otak kiri menghasilkan keberatan baru. Bukan solusi baru. Kalau otak kanan itu menghasilkan solusi baru dan cara baru. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seandainya saya tidak mengikuti kata Pak Ardi, saya tidak mengikuti kata Aplen, saya itu seperti crossline saya tadi itu. Setiap hari WA saja, WA saya. Assalamualaikum Mas Indu. Waalaikumsalam. Jurus orang mau ngutang begini. Assalamualaikum Mas Indu. Waalaikumsalam. Gimana Jogja aman? Nah, itu sudah tanda-tanda orang mau ngutang itu. Saya jawab ya, Jogja ya aman, wong polisinya banyak. Jumlah penjahat lebih sedikit daripada jumlah polisi kok. Aku ada perlu sedikit. Nah ini, sedikit nolnya berapa ini? Kalau nolnya 2 sedikit. Tapi kalau nolnya 5 ini sudah nggak sedikit. Ini banyak ini. Aku ada perlu. Iya perlu apa? Perlu sedikit. Iya terus apa? Aku tuh kan begini, enggak to the point aja apa? Aku mau pinjam 2 juta. Lah kamu kerjanya gimana? Aku kerja di sana. Lah sudah minta bosmu. Wong aku bukan bosmu kok pinjam ke aku. Kalau ke bosmu namanya kasbon. Lah kalau ke aku namanya apa? Apa friend bond? Ya ora mungkin. Jadi kalau teman, tetangga, siapapun yang pinjam uang ke saya pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Bukan saya nggak mau membantu, enggak. Tapi saya cermati dulu kata-katanya. Kata-katanya ini kata-kata orang beneran atau kata-kata setan. Jangan sampai kata-katanya ini kata-kata setan. Contohnya begini, gini ini kan masa sulit ini. Ini kalau nggak kamu bantu, wah anakku bisa keluar sekolah, ini bisa dikeluarkan. Berarti apa? Sudah sirik kan? Kalau nggak kamu bantu, anakku dikeluarkan. Itu kan kata-kata setan supaya sirik. Padahal yang ngasih rezeki sindu apa Allah? Apa Tuhan? Tuhan. Jangan sampai saya bantu dia malah dia nanti jadi sirik. Ya ampun, sindu terima kasih banyak untuk kamu bantu. Kalau nggak kamu bantu anakku mati loh. Emangnya yang punya nyawa sindu? Bukan Allah. Saya cermati dulu nih. Ini ujung lidahnya ini ujung lidah dia atau ujung lidah yang sedang dipinjam oleh setan ini. Karena kemiskinan pangkal dari kekufuran kan gitu.
Orang miskin kondisi kepepet mudah dirayu setan untuk sirik. Coba ulangi lagi. Kalau nggak kamu bantu anakku bisa nggak sekolah ini. Ini ujung lidahnya ada setannya ini. Langsung saya tolak. Mending cari yang lain aja. Karena begini loh. Kamu masih punya motor? Iya. Nah kalau saya itu malu. Anak nggak sekolah kok gara bapaknya masih naik motor. Kalau aku mending motornya tak gadein. Motornya tak jual, ngapain aku mending ring di atas motor kok anak nggak sekolah, itu aneh itu. Sindu, saya pinjam, besok sore saya kembaliin, aku nggak percaya lagi. Karena itu sudah melebihi kuasa Tuhan. Seolah-olah kamu pinter cari duit, nyatanya besok sore kamu mau ngembalikan, berarti kamu pinter nyari duit. Kalau begitu bayar sekolahmu minggu depan. Betul kan? Kalau besok sore kamu bisa bayar dapat duit untuk bayar aku, lah ngapain kamu ngutang sekarang? Mending urusanmu aja kamu undur. Halo, sering begitu. Nah, ternyata apa setan? Karena setiap kata-kata yang dia keluar mulutnya ini didomplengi setan, mendadak utang itu lupa kok. Mendadak ditagih itu nggak bisa. Kenapa? Karena setannya udah kabur duluan. Karena tugas setan adalah mengadu Anda dengan dia. Dia sendiri nggak sadar bahwa lidahnya ditumpangi oleh setan. Dompleng bikin acara apa ya? Alasan apa? Biar dua orang itu berantem. Ini orang miskin, itu orang yang mau kaya, jangan sampai kaya. Saya buat dia miskin juga. Caranya diadu. Ini mengeluarkan kata-kata biar dikasihani. Ya kan? Begitu dipinjami, setannya pergi. Lupa ini. Ini butuh nagih. Kamu kan orang baik. Masa sama teman sendiri nagihnya kayak gitu? Harus ngerti aku dong. Padahal di Facebook dia upload bakso. Dia upload indahnya kebersamaan. Ya Allah, berikan kesabaran. Tagih utang itu butuhnya duit, bukan sabar. Maka saya nggak pernah ngasih orang pinjaman duit, nggak pernah. Tapi kalau minta duit tak kasih. Supaya setannya nggak dompleng di lidah dia. Begitu datang, dah datang aja. Gimana, kamu butuh duit berapa? Butuh duit kan? Butuh duit 2 juta ya? Iya, ini aku ada 1 juta, yang 1 juta cari sendiri. Kamu nggak usah ngutang. Itu setannya langsung minggat itu. Setannya langsung ngibrit. Dan begitu kita kasih duit 1 juta, mendadak orangnya tuh kayak hang itu kok. Itu bukti kalau mulutnya sedang ditumpangi setan. Langsung hang. Aku kok dikasih duit ya? Mendadak dia hang. Kalau kita termakan pinjam 2 juta, kita pinjam, kemudian besok begini-begini ya. Setannya pergi, dia lupa mendadak lupa, karena yang punya ide utang itu setannya, bukan dia. Dia hanya pengantar, hanya didomplengi, ya, disetiri oleh setan. Supaya dia sama kita berantem. Ingat ya, orang jelek berkawan sama orang jelek, orang jahat berkawan sama jahat. Pebisnis kumpul sama pebisnis, copet sama copet. Nah, setan mencoba menggagalkan Anda untuk menjadi seorang pebisnis yang soleh maupun solehah. Sehingga diadu. Artinya hubungan Anda dengan dia memburuk. Begitu memburuk, ingat, orang yang dirinya kalau didomplengi setan, setelah dia pinjam uang, dia cerita ke temannya. Dari mana? Tempatnya Sindu. Ngapain? Wah, Sindu orang baik beneran. Asli. Oh, orang baik ya Sindu itu. Kenapa? Aku pinjam 2 juta, langsung dikasih. Enteng sekali. Kamu kalau pinjam ke sana aja. Ingat, setan berteman sama tuyul, iblis, dan genderuwo. Memprospekkan.
referral ya, mempromosikan. Jadi kalau utang ke sana aja, ke Sindu aja. Temennya ikut ngutang. Begitu Anda kasih, wah dari mana? Dari Sindu, orangnya baik. Ngapain? Aku pura-pura butuh duit 1 juta langsung dikasih. Wah, 1 juta ada ya. Kemarin si Noyo pinjam 2 dikasih. Berarti kalau aku pinjam 5 bisa ya? Oh mungkin juga bisa. Akhirnya orang lain pinjam lebih gede. Supaya Anda yang jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, sudah laku, ada laba eceran, ya kan? Hati-hati ini, Anda dapat laba eceran. Kalau ada orang yang datang kok minta duit, ya itu sedang setan mencoba menggagalkan Anda. Mencoba menggagalkan Anda untuk menjadi pengusaha. Anda akan dicetak jadi orang yang hobinya mengeluh, mengadu, bermasalah dengan teman sendiri. Nah, alhamdulillahnya saya baca buku banyak. Saya konsultasi ke Upland. Orang lain nggak tahu kalau saya punya uang banyak. Kenapa? Karena saya penampilan perlente itu ketika online. Ketika di rumah saya biasa. Nah, saya prospecting itu yang namanya kalau di bisnis saya kan ada diajarkan ini ya 8 langkah sukses kan. Yang pertama apa? Impian. Yang kedua apa? Daftar nama. Yang ketiga apa? Menghubungi. Keempat apa? Mengundang. Kelima apa? Presentasi. Keenam apa? Follow up. Yang ketujuh apa? Pemakai produk. Yang kedelapan apa? Konsultasi. Tutup konsultasi. Iya kan? Nah, untuk daftar nama ini semua teman kerabat itu saya tulis. Teman tetangga, teman SD, teman SMP, teman pengajian, teman bentek, teman gawe, teman seniman itu saya tulis semua. Tapi apakah saya prospek? Tidak. Tidak saya prospek. Tidak saya prospek. Mereka untuk hiburan. Kalau aku ditolak 5, aku masih punya 6.000 teman. Loh. Aku hari ini prospek ditolak 10 orang. Aku masih punya 6.000 teman. Aku prospek lagi ditolak lagi. Ini teman-temanku belum aku tawari. Fungsinya teman daftar nama untuk itu, bukan untuk Anda prospek kemudian Anda berantem untuk merekrut. Orang terekrut itu karena karunianya, bukan karena kepandaian kita. Orang terekrut itu karena karunianya. Ya, bukan karena kecanggihan kita, itu namanya sombong. Pak Munir itu terekrut karena memang Pak Munir itu ada panggilan itu. Beliau mendapatkan hidayah sendiri sehingga masuk NASA dan di tim saya. Tapi apakah karena kecanggihan saya? Enggak, Pak Munir itu sponsoring Pak Munir itu kualitasnya jauh di atas saya. Pak Bro itu tertarik ke NASA kenapa? Karena lihat saya bukan orang yang hebat, tapi saya adalah teman yang cocok. Sehingga tertarik nyatanya bergurunya ke Pak Ardi kok, bukan ke saya kok. Jadi kalau, Mas Nubian dulu meyakinkan Pak Bro gimana? Wah, aku tuh nggak bisa. Pemberiannya kok, cara meyakinkannya. Saya tuh malah nggak ngerti gimana dulu prosesnya Mas Abro kok join ke saya. Itu saya juga nggak ngerti. Apa yang membuat dia tertarik? Saya nggak ngerti. Karena pada waktu itu saya hanya menjalankan prospecting dengan cara yang berbeda. Nah, terus alhamdulillahnya Bapak sekalian, saya mengikuti, bukan hanya mengikuti, tetapi apa yang Upland lakukan saya langsung meniru. Upland ngapain? Saya langsung niru. Saya tidak nunggu nanti, saya nggak nunggu besok, apalagi saya nunggu pinter. Karena ini kita bodohnya itu udah lama sekali, puluhan tahun bodoh, ini disuruh pinter sedikit aja, itu rasanya berat. Kita ini seperti truk ya, truk yang banyak muatan. Seperti truk tronton, tapi banyak muatan. Muatannya apa? Kebutuhan rumah tangga kita ini. Jadi truk kita ini berhenti, mogok. Lah Upland ini
mendorong. Kira-kira truk mogok didorong satu orang bisa nggak? Nggak bisa jalan. Engkek, 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 engkek. Tapi lama-lama, karena intensnya upline mendorong kita meskipun sedikit sekali, tenaganya itu kecil sekali. Itu roda mulai bergerak, mulai bergeser, mulai maju. Lama-lama maju. Begitu maju, jalannya naik. Upline dorong, berat sekali ini. Karena kebodohan kita banyak. Kebodohan kita banyak, beban rumah tangga kita banyak. Beban pikiran kita banyak sekali. Upline itu dorong. Dan mesin Anda mati. Kenapa? Masih ngeyel. Daya ngeyelnya lebih berat daripada daya iyanya. Tapi kalau kita konsisten ya mau ngikuti. Jadi kita tidak nginjak rem. Ketika upline ngasih tahu apa, jawaban kita adalah ya, itu artinya kita tidak ngerem. Sehingga upline mudah, tidak ada tambahan beban lagi. Mas Indu besok presentasi ya? Ya Pak Ardi. Ya dulu. Karena begitu ya ini upline langsung dorong lagi, tenaganya tambah gede. Nah, suatu saat sampai di puncak ya, puncak tanjakan ini, upline nggak usah dorong lagi. Ditiup, kita langsung turun. Kita kecepatannya luar biasa itu. Bahkan dihentikan nggak boleh, nggak bisa. Misalkan Pak Ardi mencoba menghalangi saya. Mas Indu, tolong omsetnya jangan naik. Oh nggak bisa Pak Ardi, pasukan saya tutup poin semua. Nggak bisa ini. Direm 1 juta poin aja. Ini mereka tutup poin Pak atas keinginan mereka sendiri, bukan oleh saya. Kalau saya sih 100 poin ngikuti Pak Ardi, tapi mereka kan jumlahnya banyak Pak. Bapak mencoba ngendikan kegiles nanti. Kasih jalan. Hanya Pak Ardi minggir. Wah, omsetnya tuh melaju. Pertumbuhan jaringan itu melaju cepat. Tapi problemnya adalah ketika upline mendorong kita ini. Ini kalau kita nggak ngikuti kata upline, ya kita masuk jurang. Malah mundur masuk jurang. Tidak bisa melewati masa krisis ini. Maka setiap kali upline mengatakan, isi bukunya ya diisi. Jangan malah, insya Allah. Itu insya Allah, Anda itu belum insya Allah Arab. Insya Allah Anda masih, tolong dimaklumi kalau tidak saya kerjakan. Kan gitu kan? Besok home sharing ya insya Allah. Kalau nggak hujan. Kan gitu kan? Insya Allah Jawa atau insya Allah Indonesia lagi aneh artinya. Kalau nggak datang maklumi. Tapi kalau insya Allah Arab itu, insya Allah itu datang beneran. Iya. Maka ketika upline mengatakan, besok sharing ya, saya jawabnya ya, nggak pakai insya Allah. Nah begitu sampai sana saya baru alhamdulillah loh. Alhamdulillah Pak Ardi, saya sampai sini. Kehujanan Mas Indu? Iya. Basah? Iya. Lah terus presentasi gimana? Wow Pak Ardi, saya presentasi ketika badan basah kuyup ini makin semangat saya, makin aneh. Seorang presenter, seorang pemateri, pakaiannya kelebus karena kudanan. Begitu upline mengatakan apa? Jawab aja, iya. Iya pasti saya bisa, saya oke. Saya akan datang, saya akan begini. Ya lihat-lihat suasana ya Pak. Lihat nanti perkembangannya. Ya Anda tuh nggak akan berangkat. Wong. Kata-kata itu adalah kata-kata setan. Kata-kata setan yang sangat indah yang dipinjamkan oleh setan ke ujung lidah kita untuk ngeyeli upline. Makanya saya selalu buat kata-kata ini. Kalau Anda punya downline ngeyel, sebetulnya potensinya bagus. Di ruqyah. Harus kamu ruqyah. Kalau perlu, kamu akekoi dia. Kalau orangnya sekiranya kok bagus bisa menjadi kron, akekoi dia. Biar ngeyelnya minggat. Tapi kalau orangnya dilihat bentuknya aja nggak mungkin kron, ya sudah yasin aja. Orangnya imbas simbis, ngeyel, ya sudah Anda yasinin aja. Kalau datang dibina, nggak datang ya sudah binasa saja sana. Kan.
Tapi kalau orangnya meyakinkan, wah ini kalau jadi Quran pasti bagus sekali. Lah, sedekahi dia. Pak Ustadz, ini ada titipan sedekah dari ini, bin ini. Anda sedekahi donen Anda. Biar nanti dapat hidayah. Ya kan? Kalau perlu bacakan Al-Fatihah ke dia. Tapi kalau orangnya nggak mutu, ngeyelan, mutungan, Yasin aja. Yasinkan aja. Nggak usah berharap banyak. Saya kalau orang yang nggak mutu, kemudian ngomongnya jelek, itu saya datangi. Sini, kartu anggotanya, sini starter kitnya, ini 200.000-mu. Kamu sudah tidak berhak mengeluh tentang NASA. Ini duitmu. Starter kitnya saya ambil. Nah ini produknya sudah aku pakai, nggak apa-apa, untuk kamu aja. Tapi mulai besok kamu sudah tidak berhak untuk ngaku-ngaku trauma. Jadi rukiai dulu. Setelah dirukiai kasih rupiah, itu dia nanti fight. Tunjukin rupiah Anda. Baik, teman-teman semuanya, ini sudah jam 22. Sebetulnya saya mau sampai jam 23 ya. Tapi sebaiknya saya cut dulu. Dan pemateri kita yang besok malam atau minggu malam ya, minggu malam itu pematerinya adalah Ibu I Sri Mulyani atau istri saya sendiri yang akan menyampaikan sebuah topik, entah ya nanti saya tanyakan topiknya kira-kira apa. Tapi kalau yang besok siang, saya akan membawakan materi tentang bagaimana menjadi orang tua yang tepat untuk anaknya. Kita tunjukkan bahwa bisnis NASA tidak hanya sekedar omset, tidak hanya sekedar presentasi, tidak sekedar laba eceran. Tapi bisnis NASA juga mengajarkan tentang harmonisasi rumah tangga, kerukunan. Ya. Kita akan jadi guru bagi anak-anak kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Semangat pagi, dan semangat pagi.